Alhamdulillah mantap. Timnas Indonesia U17 ketiban untung besar jelang hadapi Yaman di Piala Asia U17 2025. Kira-kira keuntungan apakah itu? Simak kabar baiknya. Berkelas. Seketika fans Garuda dibikin takjub. Begini pesan berkelas Nova Arianto untuk Timnas U17 jelang hadapi Yaman. Mimpi gila bek Timnas Indonesia U17. Mateu Baker berhasrat jadi Justin Hubner. Inilah kisah Rizky Ridho, bek andalan Timnas Indonesia dan Persija Jakarta yang sempat ditawarkan ke klub raksasa Real Madrid. Inilah 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions musim depan. Nomor 1 ada Kapten skuad Garuda. Sudah minat bela Timnas Indonesia, gelandang MU bisa dinaturalisasi PSSI. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Alhamdulillah mantap. Timnas Indonesia U17 ketiban untung besar jelang hadapi Yaman di Piala Asia U17 2025. Kira-kira keuntungan apakah itu? Simak kabar baiknya. Timnas Indonesia mendapat 1 keuntungan jelang hadapi Yaman di lanjutan Piala Asia U17 2025. Hal tersebut membuat skuad Garuda berpotensi raih kemenangan. Pada Senin, 7 April 2025, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi Yaman. Bertanding di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, skuad Garuda diharapkan bisa raih kemenangan untuk memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Berbekal kemenangan dramatis atas Korea Selatan di matchday pertama, saat ini Timnas Indonesia bertengger di peringkat 2 klasemen Grup C. Menurut aturan AFC, 2 tim peringkat teratas di penyisihan grup Piala Asia U17 2025 kali ini bakal mendapat tiket lolos ke Piala Dunia U17. Dengan kondisi tersebut, jika Timnas Indonesia menang atas Yaman hari ini, maka skuad Garuda Asia dipastikan finish di 2 besar dan bisa amankan tiket ke Piala Dunia U17. Jelang menghadapi Yaman, satu kabar baik menghampiri Timnas Indonesia yang bisa membantu skuad Garuda Asia raih hasil positif. Kabar baik tersebut adalah kemampuan Timnas Indonesia yang belum dipelajari oleh tim pelatih Yaman. Dilansir dari laman resmi AFC, pelatih Yaman yakni Samer Mohamed Fadel saling mengaku buta dengan kekuatan Timnas Indonesia. Hal ini jadi keuntungan buat Timnas Indonesia, lantaran skuad Garuda Asia bisa berikan kejutan bahkan tak menutup kemungkinan untuk raih kemenangan kedua di Piala Asia U17 2025. Kami belum pernah melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisa secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Saleh. Lebih lanjut, Samer Mohamed Fadel Saleh menyebut jika tim kepelatihan Yaman bakal mempelajari gaya bermain Timnas Indonesia dan berharap bisa melanjutkan tren positif seperti saat menghadapi Afghanistan. Tim kami juga akan melihat lebih dekat kekuatan dan kelemahan kami, karena kami harus berkembang. Semua lini kami bermain bagus saat melawan Afghanistan, dan kami berharap mereka bisa lebih baik lagi di pertandingan berikutnya, tutupnya. Sejauh ini, sudah ada 3 tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selain Qatar yang menjadi tuan rumah, ada Uzbekistan dan Arab Saudi yang finish di urutan 2 teratas Grup A di Piala Asia U17 2025. Berkelas. Seketika fans Garuda dibikin takjub. Begini pesan berkelas Nova Arianto untuk Timnas U17 jelang hadapi Yaman. Pelatih Tim Nasional Indonesia U17, Nova Arianto meminta kepada anak buahnya untuk melupakan kemenangan atas Korea Selatan U17. Pasalnya Nova mau para penggawa Timnas Indonesia U17 fokus menghadapi Yaman U17, yang mana menjadi laga kedua mereka di Grup C Piala Asia U17 2025. Pada Senin, 7 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Ya, Nova Arianto ingin Timnas Indonesia U17 tak terlena dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan di laga pertama Grup C sebab ini akan menjaga pertandingan yang sulit lainnya untuk dilewati apabila ingin lolos ke babak berikutnya. Selain itu, Nova juga berharap para pemain Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, tidak melihat media sosial. Pasalnya komentar apapun dianggap akan mempengaruhi pemain. Jadi lebih baik fokus persiapan. Ya saya sangat bisa memahaminya. Ada ekspektasi tinggi. Tetapi,
Saya minta pemain tidak terbuai dengan itu semua. Saya juga minta pemain tidak lihat media sosial agar tidak terlena. Saya minta mereka tetap fokus, kata Nova dalam konferensi pers, dikutip Senin, 7 April 2025. Saat menghadapi Korea Selatan, Nova Arianto mengaku senang dengan apa yang ditunjukkan para pemain. Ia berharap para pemainnya dapat menampilan permainan yang solid di setiap lini ketika menghadapi Yaman. Ya, secara mental saya sangat senang. Para pemain bisa memberikan yang terbaik selama 90 menit, 10 menit, ujar Coach Nova. Kendati begitu, masih ada yang perlu dievaluasi pada beberapa sektor untuk memastikan tidak ada kesalahan dan koordinasi yang baik di lapangan, terutama di lini belakang yang masih terlihat beberapa kali melakukan kesalahan. Tapi saya lihat masih ada beberapa yang harus dievaluasi. Bagaimana koordinasi di lini belakang, bagaimana kondisi atau kapan kita menyerang, cara pegang bola, dan peluang yang harusnya kita cetak gol, tutupnya. Mimpi gila bek timnas Indonesia U17, Mateu Bakker berhasrat jadi Justin Hubner. Mimpi gila bek timnas Indonesia U17 Mateu Bakker yang berhasrat menjadi Justin Hubner akan diulas. Mateu Bakker yang kini berstatus pemain Melbourne City U23 di usia yang baru menginjak 15 tahun, ditanya siapa pemain favoritnya di timnas Indonesia. Justin Hubner jadi role model Mateu Bakker. Bukan Jai Itzes atau Kevin Dix yang dikenal sebagai bek top milik timnas Indonesia yang sudah teruji di Eropa, Mateu Bakker malah menyebut nama Justin Hubner. Tak heran Mateu Bakker menyebut nama Justin Hubner sebagai pemain favoritnya. Secara posisi bermain, keduanya memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama fasih saat ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kiri maupun fullback wing back kiri. Secara gaya permainan, Mateu Bakker dan Justin Hubner juga mirip. Keduanya dikenal sebagai bek tanpa kompromi. Pernah dalam sebuah momen, teklan yang dilepaskan Mateu Bakker ke arah pemain timnas Korea Selatan U17, sama persis ketika Justin Hubner menekel pemain timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Satu lagi, Mateu Bakker dan Justin Hubner juga dikenal sebagai ball-playing defender. Mereka dianugerahi untuk melepaskan umpan panjang nan akurat. Mateu Bakker paham timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos Piala Dunia U17 2025. Untuk lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Indonesia U17 mesti finish 2 besar di klasemen akhir grup C. Sesuai regulasi, tim yang finish di posisi 1 dan 2 fase grup tak hanya lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, tapi juga diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kondisi itu yang membuat Mateu Bakker siap tempur di 2 laga sisa grup C. Tujuan kami adalah finish di 2 besar dan kemudian melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata pesepak bola berdarah Australia Indonesia ini, mengutip dari laman resmi AFC. Timnas Indonesia U17 bisa memastikan tempat di Piala Asia U17 2025 dini hari nanti. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia U17 menang atas Yaman U17. Plus di laga lain Korea Selatan U17 menang atau imbang atas Afghanistan U17. Inilah kisah Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia dan Persija Jakarta yang sempat ditawarkan ke klub raksasa Real Madrid. Kisah Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia dan Persija Jakarta yang sempat ditawarkan ke klub raksasa Real Madrid menarik diulas. Ya, Madrid dikabarkan sempat ditawari bek andalan Garuda. Rizky Ridho menjadi salah satu talenta muda potensial yang dimiliki Indonesia. Terakhir kali, ia tampil moncer saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 25 Maret 2025. Penampilan apik Ridho bersama skuad Garuda membuat banyak pihak menyarankannya untuk segera bermain di klub luar negeri. Tak menekan untuk langsung menuju Eropa. Ia bisa mengawalinya dari liga kawasan Asia seperti Liga Thailand hingga Liga Jepang misalnya. Beberapa waktu sebelum itu, Ridho sebenarnya sudah pernah direkomendasikan kepada agen Eder Militao, bek Real Madrid. Inisiatif ini dilakukan Justinus Laksana, atau lebih dikenal Coach Justin, yang melihat potensi besar dalam diri Ridho. Melalui sebuah podcast di kanal YouTube The Authority, terungkap bahwa Rizky Ridho pernah ditawarkan Coach Justin ke agen pemain Real Madrid Eder Militao.
Momen ini terjadi saat Justin terbang ke Portugal untuk membersamai pemain-pemain muda usia 15 tahun yang dibawa dari hasil seleksi program Korea-Korea Seleção, KKS, Jateng. Coach Justin berada di sana beberapa hari, hingga kemudian bertemu agen Militao di sela-sela kesibukannya. Saat bertemu, ia menanyakan apakah sang agen pernah mengikuti timnas Indonesia sebelum akhirnya menyodorkan nama Ridho sebagai pemain yang menarik untuk dipantau. Mumpung ketemu agen yang mapan, ya nothing tulus. Kita samperin, kita kasih masukan aja lah, ungkap Justin dalam podcast, dikutip Senin, 7 April 2025. Meski tidak ada yang menyuruhnya, Coach Justin mengaku sengaja dengan melakukan inisiatif tersebut. Menurutnya, Ridho memiliki bakat luar biasa yang akan berkembang pesat jika bermain di luar negeri. Melihat ke belakang, Ridho memang telah menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Di level klub, ia juga menunjukkan performa impresif bersama Persija Jakarta, bahkan dijadikan kapten tim. Melihat usianya yang relatif masih muda, tak sedikit pihak yang membujuk Ridho agar segera mengambil langkah bermain di luar negeri. Selain meningkatkan kualitas dan pengalamannya, ini penting dilakukan agar potensinya tak terhambat dan bisa terus bermain apik secara konsisten. Itulah ulasan mengenai kisah Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia dan Persija yang sempat ditawarkan ke klub raksasa Real Madrid. Inilah 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions musim depan. Nomor 1 ada kapten skuad Garuda. Ada 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions musim depan jadi topik hangat yang akhir-akhir ini dibahas oleh pencinta sepak bola nasional. Apalagi ada juga pemain yang bermain di Liga Champions dengan klub barunya di musim depan. Timnas Indonesia tengah diperbincangkan usai mampu melaju hingga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru skuad Merah Putih mampu menang atas Bahrain 1-0. Di balik semua itu, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang tercatat abroad alias main di luar negeri, termasuk Eropa. Bahkan ada beberapa dari mereka yang musim depan bakal mentas di ajang sekelas Liga Champions. Siapa saja nama tersebut? Kevin Dix menyepakati kontrak berdurasi 5 musim bersama klub Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Namun, pemain berdarah Maluku itu baru diizinkan gabung ke klub berjuluk di Volend tersebut pada awal musim 2025 hingga 2026. Transfer ini membuat Kevin berpotensi untuk main di ajang Liga Champions pada musim depan. Sebab, hingga partai ke-28 Borussia Mönchengladbach masih dalam persaingan merebut jatah tiket ajang antar klub tersebut, yakni di peringkat Le-5 klasemen Bundesliga Jerman. Mads Hilgers juga jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi tampil di Liga Champions musim depan. Sebab, pemain berdarah Maluku ini sedang dibidik oleh klub Serie A, Bologna FC. Klub berkuluk Il Rosso Blu itu ternyata telah meminati Hilgers sejak lama, yakni pada Maret 2025. Dilansir dari cuitan Cobra Rosso Blu, tim yang berbasis di Emilia Romagna itu terus memantau bek FC Twente tersebut. Bologna memantau Mads Hilgers, bek tengah kelahiran 2001 milik FC Twente, bunyi cuitan Cobra Rosso Blu pada Maret 2025 lalu. Hingga Giornata ke-30 Serie A musim ini, Bologna masih bertengger di peringkat keempat klasemen sementara. Bukan tidak mungkin jika klub yang bermarkas di Stadio Renato Dall'Ara akan mengulangi pencapaian dengan tampil di Liga Champions seperti pada musim 2024 hingga 2025. Penampilan Jai Itzes bersama Venezia sempat mendapat sorotan dari publik Italia. Bek berdarah Jakarta dan Semarang itu tampil Spartan saat bertemu klub-klub papan atas Serie A, macam Atalanta, Inter Milan, Juventus, dan Napoli. Hal itu membuat Juventus dan Inter Milan sempat menaruh minat kepada Jai. Namun, Venezia berani menjual ex-pemain Go Ahead Eagles itu jika ada yang mampu menebus di angka 20 juta euro. Permintaan Venezia untuk Jai Itzes adalah 20 juta euro dan tidak bisa dinegosiasikan, kata Antonello Anglini lagi dalam cuitan yang sama pada Februari 2025 lalu. Jika jadi dilepas ke Inter Milan atau Juventus musim depan, Kapten Venezia dan timnas Indonesia itu berpotensi akan bermain-main di Liga Champions. Sebagaimana diketahui hingga Giornata ke-30, kedua tim masih berada di papan atas klasemen, yakni peringkat 1 dan 5. Demikian ulasan mengenai pemain timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions musim depan.
Sudah minat bela timnas Indonesia, gelandang MU bisa dinaturalisasi PSSI. PSSI bisa menaturalisasi gelandang MU untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, FIFA, selalu induk Federasi Sepak Bola Dunia, sudah memberi restu. Ditambah, sang pemain sudah berkali-kali menyatakan minatnya untuk membela skuad Garuda. PSSI bisa menaturalisasi gelandang MU Hang sekaligus mantan pemain Liga Belanda yang sudah diizinkan FIFA ini untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan kembali mewujudkan mimpi di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menghadapi laga pemungkas Grup C saat bertandang ke markas Jepang. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin dari 8 laga. Setidaknya, tim besutan Patrick Kluivert ini harus mengamankan posisi ketiga atau keempat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan tersebut, PSSI diyakini akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik dari sebelumnya. Pasalnya, dua laga ini akan sangat krusial bagi perjalanan Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu persiapan yang bisa dilakukan PSSI adalah dengan menambah pemain keturunan berkualitas. Gelandang MU itu juga pernah membela Feyenoord hingga Jong Orange atau timnas Belanda Junior. Dia memiliki darah Indonesia dari ibu dan neneknya. Ya, dia adalah Jordi Weerman, yang kini membela MU atau Madura United di Liga 1 Indonesia. FIFA pun sudah mengizinkannya untuk dinaturalisasi, karena sesuai dengan regulasi yang ada. Masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi PSSI untuk melakukan proses naturalisasi Jordi Weerman sebelum laga kontra Cina dan Jepang. Apalagi, proses naturalisasi Jairo Riedewald pun sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Dengan kehadiran Jordi Weerman, pelatih Patrick Kluivert akan lebih banyak memiliki alternatif pemain di lini tengah. Secara proses pun akan lebih mudah, karena Jordi Weerman bermain di Liga 1 sehingga tak perlu melakukan perjalanan yang panjang. Kevin Dix kobarkan semangat, yakin timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lihat yang terjadi dalam 2 laga. Kevin Dix mengobarkan semangat. Bek FC Copenhagen di Denmark itu yakin timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dix baru kembali ke FC Copenhagen usai membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Timnas Indonesia kalah dari Australia 1-5 pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney. Namun 5 hari kemudian skuad Garuda menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saya bukan anak muda lagi, jadi saya tahu bagaimana cara bangkit. Dukungan dari orang-orang di sana dan juga kondisi mental saya sendiri sudah cukup baik untuk bangkit, ujar Dix dilansir dari YouTube Copenhagen Sundays. Berikan segalanya. Dix sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti saat timnas Indonesia kalah dari Australia. Ia telah melupakan kejadian itu saat timnas Indonesia menang atas Bahrain. Di pertandingan berikutnya saya kasih segalanya, dan kami menang melawan Bahrain. Itu sangat penting. Salah satu kemenangan terpenting kami, mungkin selain melawan Arab Saudi, ucap Dix. Tapi yang ini benar-benar vital, karena kemenangan itu memberi kami peluang untuk lolos ke playoff, katanya menambahkan. Kans besar. Timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masing-masing melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Timnas Indonesia harus finish di posisi runner-up untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apabila menduduki peringkat ketiga dan keempat, maka skuad Garuda bakal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang kita punya peluang besar, dan kita lihat saja apa yang terjadi di 2 pertandingan selanjutnya dengan Indonesia, kata Dix. Posisi dan jadwal. Timnas Indonesia bertengger di urutan keempat klasemen sementara putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda mengoleksi 9 poin dalam 8 penampilan. Skuad Garuda bakal menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025 dalam pertandingan ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai itu, Timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang. Partai terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bakal diadakan di Suita City Football Stadium, Suita pada 10 Juni 2025.